akan membahas tentang efek fotolistrik dan radioaktivitas. Yang pertama tentang efek fotolistrik. Efek fotolistrik ini merupakan sebuah peristiwa di mana suatu logam disinari oleh suatu cahaya monochromatik itu yang mengakibatkan elektron-elektron dalam logam ini keluar dari logam. Nah, ini bentuk percobaannya ya. Kalian bisa lakukan percobaan ini dengan menggunakan virtual lab, yaitu simulasi FET. Bisa dicari di Google, ya, klik di Google, diketik efek fotolistrik FET, PHET. Apa sih efek fotolistrik ini? Kita bisa simpulkan. Efek fotolistrik itu merupakan peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam saat disinari oleh cahaya. Nah, peristiwa efek fotolistrik ini menjelaskan bahwa yang pertama, elektron itu hanya bisa terlepas dari permukaan logam jika frekuensi gelombang cahaya atau foton yang menyinari lebih besar dari frekuensi ambang batas logam, atau panjang gelombang si foton ini lebih kecil dari panjang gelombang si logam. Kemudian yang kedua, elektron itu terlepas dari logam itu hampir tanpa selang waktu, jadi langsung terlepas. Nah, yang ketiga, energi kinetik atau energi gerak maksimum si elektron ini tidak bergantung pada intensitas si cahaya, tapi hanya bergantung pada frekuensinya. Tadi ya, frekuensinya harus lebih besar dari frekuensi si logam. Persamaan pada peristiwa efek fotolistrik ini bisa kita rumuskan dengan EK maksimum sama dengan E dikurangi E0, di mana E sesuai dengan rumus konstan Planck atau rumus Planck, yaitu H Planck dikali R frekuensinya dikurangi H Planck dikali FO. Nah, atau frekuensi ini bisa kita ganti dengan C per lambda, rumusnya menjadi HC per lambda dikurangi HC per lambda 0. Nah, untuk rumus lainnya yang menggunakan muatan, EK maksimum sama dengan E dikali VO. Nah, EK maksimum itu energi maksimum. E di sini adalah energi si foton atau cahaya. E0 itu adalah energi si logam atau ambang batas si logam. Kemudian H tetapan Planck nilainya 6,6 kali 10⁻³ E itu untuk muatan elektron yang satuannya kolom, kemudian F frekuensi, RO frekuensi si logam. Nah, beda F sama FO ya. F itu untuk frekuensi si cahayanya, FO frekuensi si logamnya. Nah, lambda panjang gelombang si cahaya atau foton, lambda 0 panjang gelombang si logam. Nah, VO artinya apa ini? VO itu adalah tegangan maksimum, tegangannya ya, atau voltasenya. Ini catatan jika satuannya EP, 1 elektron volt itu setara dengan 1,6 kali 10⁻⁻⁹ Joule. Contoh, ini ada grafik hasil percobaan energi kinetik sebuah foton atau fotoelektron itu digambarkan dengan grafik seperti ini. Oke. Nah, kita tuliskan. Diketahui FO ambang batasnya dia dimulai dari 4, kemudian frekuensi si sinarnya atau cahayanya itu 5. Nah, ini ada keterangan kali 10⁻⁴. Artinya FO 4 kali 10⁻⁴, F-nya 5 kali 10⁻⁴. H Planck tadi 6,6 kali 10⁻⁴. Jadi yang mempelajari adalah EK. EK itu sama dengan E dikurangi V, yaitu apa namanya, usaha logam. Nah, jadi rumus EK
sinar ultraviolet yang frekuensinya 1,5 kali sepakat 15 Hz yang menyinari permukaan logam tembaga. Nah, jadi energi kinetiknya 1,65 elektron volt. Ya, besar frekuensi ambang untuk membebaskan elektron-elektron dari permukaan logam. Nah, diketahui EK-nya kan tadi 1,65 elektron volt, satuannya belum joule. Jadi kita rubah menjadi satuan joule. Dikalikan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi EK-nya 2,64 kali 10 pangkat min 19. Frekuensinya 1,5 kali 10 pangkat min 15. Ini konstanta Planck. Jadi kita masukkan ke rumus EK. Jadi ada nilainya 2,64 kali 10 pangkat min 19. Ini Planck. F-nya ini yang kita cari F-nya. Dari mana dapat hasil 1,1 kali 10 pangkat 15 ini? Jadi perhatikan ya, ini minus kita pindahkan menjadi plus. Artinya ini plus. Nah, di sini kan plus kita pindahkan jadi minus. Jadi hasil perkalian ini dikurangi dengan energi kinetik ini, kemudian dibagi dengan H Planck ini 6,6 kali 10 pangkat min 34. Jadi jawabannya 1,1 kali 10 pangkat 15. Soal berikutnya. Energi untuk mengeluarkan elektron dari natrium itu butuhnya 2,3 elektron volt. Kalau cahayanya yang digunakan itu panjang gelombangnya 4000 Armstrong, maka apa yang akan terjadi? Kita lihat ya. Energi ambang yang digunakan adalah 2,3 elektron volt ya. Oke, ini masih elektron volt, jadi kita ubah menjadi joule. Hasilnya adalah 3,68 kali 10 min 19 joule. Sementara energi foton yang digunakan, foton ini panjang gelombangnya 4000 Armstrong. Jadi H kali F. Karena nggak ada F, jadi kita pakai H dikali C per lambda. Nah, hasilnya adalah 4,95 kali 10 min 19. Nah, kita bandingkan nih antara energi si cahaya dengan energi si ambang logam ini. Yang mana yang lebih besar? Oh, ternyata energi foton atau cahaya itu lebih besar daripada energi si logam atau si ambang logam ini. Maka yang terjadi adalah elektron mampu keluar. Ya, elektron mampu dilepas dari logam dan bergerak dengan energi kinetik tertentu. Elektron mampu dilepaskan dari natrium dan bergerak dengan energi kinetik tertentu. Jawabannya B ya. Selanjutnya radioaktivitas. Radioaktivitas itu yaitu peluruhan radioaktif atau zat radioaktif, atau disebut juga peluruhan nuklir. Atau radioaktivitas itu adalah proses pemecahan inti atom yang tidak stabil sehingga terjadi kehilangan energi berupa massa dalam diam dengan memancarkan radiasi. Radiasi yang dipancarkan ini berupa partikel alfa, partikel beta, elektron, positron, dan neutrino, dan sinar gamma. Material yang mengandung inti tak stabil ini dianggap radioaktif. Jadi zat atau atom yang tidak stabil ini kita anggap atau kita namakan dengan radioaktif. Radioaktivitas ini artinya peluruhan zat radioaktif dari tidak stabil menjadi stabil dengan cara memancarkan sinar-sinar. Sinar-sinar ini berupa alfa, beta, gamma. Proses inti menurun menuju stabil sering disebut radioaktivitas, yang mana reaksinya dapat ditulis dengan ini zat tersisanya. Jadi dia menuju unsur baru. Ini dipancarkan natrium logam, yang mana jumlah zat tersisa terhadap waktu dari hasil eksperimen itu digambarkan seperti ini. Jadi awalnya NO meluruh menjadi setengah NO, meluruh lagi menjadi 1/4 NO. Nah, waktunya dari NO menjadi setengah itu namanya T setengah. Nah, bisa kita rumuskan dengan N sama dengan NO setengah dipangkatkan T per T setengah. Ini konstanta peluruhan lambda sama dengan 0,693 dibagi T setengah. Ini keterangannya N itu jumlah zat sisa,
NO itu jumlah zat mula-mula, T itu lamanya puluhan, T setengah itu waktu paruh atau waktu zat tinggal separuh atau setengahnya, lambda konstanta puluhan. Jenis-jenis sinar radioaktif yang dipancarkan oleh inti tidak stabil ini yaitu antara lain sinar alfa, beta, dan gamma. Alfa biasanya itu berupa helium 4 2, beta itu berupa elektron 0 dan 1 atau positron lokal yang positif. Kemudian sinar gamma 00 itu berupa elektron. Nah, gaya ionisasinya itu semakin besar, daya hapusnya itu semakin kecil. Ya, contoh, setelah 72 hari, iodium I131 yang memiliki waktu paruh 8 hari itu tinggal memiliki massa 10 gram. Berapa massa unsur tersebut? Jadi setelah 72 hari, di atas iodium tinggal 10 gram. Dia memiliki waktu paruh 8 hari. Berapa massa mula-mula si iodium ini? Sudah, T sama dengan waktu paruhnya itu 8 hari. Ini harusnya T setengah ya. Ini waktunya 70 hari. Jadi M sama dengan 1 setengah T per T besar. Sama ya, ini kita lambangkan M atau M sama 10. Nah, ini MO yang kita cari. Kenapa 10 jadi pembagian? Ini karena tadinya pembalian pindahkan menjadi pembagian. Setengah 72 dibagi 8 adalah 9. Jadi setengah pangkat 9 itu hasilnya 512. Jadi 10 dibagi 1/512 itu sama ada pembagian. Pecahan itu kita jadikan 2. Itu 512 dibagi 1. Jadi jawabannya massa mula-mulanya adalah 5120 gram. Selanjutnya, ketetapan peluruhan suatu unsur radioaktif 0,0693 gram. Ini berarti waktu paruh unsur tersebut adalah T setengah sama dengan 0,69. Ya, jadi 0,693 dibagi 0,0693 jawabannya adalah 10 hari. Oke, untuk selanjutnya agar kalian lebih memahami materi tentang efek listrik dan radioaktivitas, silakan kerjakan latihan soal. Ini untuk efek fotolistrik ada 3 soal. Ini untuk soal radioaktif atau radioaktivitas itu ada 4 soal.